Penonton yang kami hormati, kami sarankan untuk menonton video ini dengan menghidupkan audio handphone Anda. Terima kasih dan selamat menonton. Lemparkan mereka satu persatu. Di antara mereka yang dilempar itu ada yang tiba di tanah dalam keadaan terpotong-potong karena berbenturan keras dengan batu-batu gunung yang runcing. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Tetapi anehnya, ada seorang anak muda yang baru tumbuh jenggot dan kumisnya. Ketika dilemparkan dari atas gunung, dia tiba di tanah dalam keadaan Asy-Syarif Abul Hasan Muhammad bin Umar Al-Alawi bercerita, ketika aku diisolir oleh pihak pemerintah di benteng Khos di pinggiran kota Nisabur, Persia, pemilik benteng tersebut menemani aku dengan cerita-ceritanya. Suatu hari, dia bercerita bahwa benteng ini dulu dimiliki oleh seorang pria yang sebelumnya adalah penggembala. Kemudian dia menjadi ketua sebuah kelompok perampok dan berhasil menguasai benteng ini. Dia menjadikan benteng ini sebagai markas. Banyak pencuri yang bergabung dengannya. Dia bersama kelompoknya sering mengincar daerah-daerah pinggiran. Mereka keluar bersama-sama, merampas harta orang di jalan dan merampas barang milik orang-orang kampung. Mereka membuat kerusakan, kemudian kembali ke benteng ini. Tidak ada yang berani menangkap mereka, sampai akhirnya datang Abu Fadl Ibnul Amid yang berhasil mengepung mereka beberapa waktu, hingga berhasil menaklukkan benteng ini dan menyerahkannya kepada pemerintah. Saat dikepung oleh Abu Fadl, mereka tidak tinggal diam. Mereka turun dan mengadakan perlawanan. Tetapi Abu Fadl akhirnya berhasil menguasai mereka dalam sebuah pertarungan yang terjadi antara Abu Fadl dan mereka yang berjumlah kurang lebih 50 orang. Abu Fadl ingin membunuh mereka dengan cara yang dapat membuat takut semua orang yang tinggal di benteng itu. Benteng itu terletak di sebuah gunung yang besar dan berhadapan dengan sebuah gunung lain. Abu Fadl membawa semua orang yang berhasil ditawan itu ke puncak gunung tempat benteng itu berada. Kemudian melemparkan mereka satu persatu. Di antara mereka yang dilempar itu ada yang tiba di tanah dalam keadaan terpotong-potong karena berbenturan keras dengan batu-batu gunung yang runcing. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Tetapi anehnya, ada seorang anak muda yang baru tumbuh jenggot dan kumisnya. Ketika dilemparkan dari atas gunung, dia tiba di tanah dalam keadaan selamat, tidak cedera sedikit pun. Sementara tali yang mengikatnya putus bercerai-berai. Anak muda ini terus bangun, ingin menyelamatkan diri. Abu Fadl beserta kawan-kawannya meneriakkan takbir dan tahlil kala melihat bagaimana anak muda itu bisa selamat. Semua yang tinggal di dalam benteng juga ikut bertahlil. Abu Fadl jadi penasaran dan murka. Dia memerintahkan agar anak muda itu dibawa lagi ke hadapannya. Ditangkaplah anak muda itu kembali dan diikat tangannya. Kemudian Abu Fadl memerintahkan untuk dilemparkannya lagi. Akan tetapi, orang-orang yang bersamanya meminta agar dia diampuni. Abu Fadl menolak permintaan itu. Bahkan dia bersumpah agar anak muda itu dilemparkan lagi. Mereka pun diam. Dilemparkanlah anak muda itu. Ketika dia tiba di tanah, ternyata dia bangun, berjalan tanpa ada cedera sedikit pun. Saat itu, gema takbir dan tahlil lebih keras dari yang pertama. Orang-orang yang hadir saat itu berkata, "Apa yang kau inginkan setelah ini?" Kemudian mereka memohon agar dia diampuni. Sampai-sampai ada di antara mereka yang menangis. Abu Fadl
menjadi malu campur heran. Dia berkata, "Kalau begitu, bawalah dia kemari dalam keadaan aman." Setelah anak muda itu berada di hadapannya, dia memerintahkan agar tali pengikatnya dilepas dan diberi hadiah baju. Abu Fadl berkata, "Ceritakanlah dengan jujur tentang rahasiamu bersama Allah, sehingga kau bisa diselamatkan seperti ini." Anak muda itu menjawab, "Aku tidak tahu amal apa yang telah menjadikanku berhak mendapatkan ini. Hanya saja, dulu saat aku masih muda sekali, belum ada bulu yang tumbuh di wajahku, aku pernah bersama guruku yang bernama Fulan, yang termasuk korban dalam pembunuhan ini. Guruku itu sering membawaku keluar bersamanya. Kami merampok orang di jalan, membunuh, merampas harta orang, mencemari kehormatan wanita, memperkosa mereka, dan mengambil semua apa yang kami dapati. Bila aku tidak menuruti perintahnya, maka dia akan menyiksaku, atau mungkin sampai membunuhku." Abu Fadl bertanya, "Apakah kamu melakukan puasa dan sholat?" Anak muda itu menjawab, "Aku tidak tahu apa yang namanya sholat. Aku tidak pernah berpuasa, dan memang tidak ada satupun di antara kami yang berpuasa." Abu Fadl bertanya kembali, "Apakah kamu dulu bersedekah?" Anak muda itu menjawab, "Siapakah orang yang mau atau berani mendatangi kami hingga kami bisa bersedekah kepadanya?" Abu Fadl kembali bertanya, "Coba pikirkan dan ingat-ingatlah sebuah amal yang kamu kerjakan ikhlas karena Allah, walaupun amal itu kecil." Sejenak pemuda itu berpikir, kemudian berkata, "Oh, aku ingat. Dulu, guruku pernah menyerahkan kepadaku seorang pria yang dia tawan di sebuah jalan. Setelah semua barangnya diambil, dibawanya ia ke dalam benteng ini. Guruku berkata kepadanya, 'Kau harus menebus dirimu dengan harta yang kau simpan di keluargamu. Jika tidak, kau akan kubunuh.' Tapi orang itu menjawab, 'Aku tidak mempunyai apapun dari dunia ini selain apa yang telah kau ambil dariku.' Berhari-hari orang tersebut disiksa, tetapi tetap tidak mau mengaku. Suatu saat, dia merasakan siksa yang dideritanya begitu kuat. Akhirnya dia bersumpah demi Allah dan dengan sumpah-sumpah berat lainnya untuk meyakinkan bahwa dia tidak mempunyai apa-apa selain yang telah diambil oleh guruku, dan bahwa di keluarganya dia hanya meninggalkan harta yang cukup untuk sebulan saja. Dia juga menjelaskan bahwa kondisinya sekarang telah memungkinkan dia dan keluarganya untuk menerima zakat. Untuk selanjutnya, si pria itu pasrah untuk mati. Setelah guruku yakin bahwa pria itu tidak berdusta, dia berkata kepadaku, 'Keluarkan dia dan bawalah ke tempat itu, lalu sembelihlah dia di sana dan bawa kepalanya kepadaku.' Maka aku pun membawa pria itu turun dari benteng. Ketika dia melihatku menarik-narik tubuhnya, dia bertanya, 'Kemana kau membawaku? Apa yang kau inginkan?' Lalu aku jelaskan kepadanya perintah guruku. Mendengar itu, dia memohon agar aku tidak melaksanakan perintah itu, sambil terus menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai putri-putri yang masih kecil dan tidak ada yang memberikan nafkah pada mereka selain dia. Dia juga meminta agar aku takut kepada Allah, kemudian menjelaskan pahala bagi orang yang mengeluarkan seorang muslim dari musibah dunia ini, dan akhirnya dia memintaku melepaskannya. Kemudian Allah menurunkan rahmat ke dalam hatiku. Lalu aku katakan padanya, 'Bila aku tidak kembali kepadanya dengan membawa kepalamu, dia pasti akan membunuhku, lalu dia akan mengejarmu.' Dia menjawab,
Lepaskanlah aku, dan kau jangan langsung kembali kepadanya. Berdiamlah dulu beberapa saat, sementara aku akan lari sehingga dia tidak akan bisa menyusulku. Dan kalaupun dia nanti berhasil menyusulku, kau telah terlepas dari darahku. Dan temanmu itu juga tidak akan membunuhmu, serta tetap senang kepadamu. Di sini kau akan mendapatkan pahala, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat kebajikan. Seketika itu, rasa kasihanku kepadanya bertambah besar. Lalu aku berkata padanya, "Ambilkanlah batu dan pukulkan ke kepalaku hingga berdarah. Lalu larilah engkau, sementara aku akan duduk di sini hingga engkau jauh. Setelah itu, baru aku akan kembali ke benteng." Dia pun menjawab, "Aku rasa tidak baik bila aku membalasmu untuk pembebasan ini dengan memukul kepalamu sampai berdarah." Aku berkata, "Tidak ada cara untuk menyelamatkan kita berdua kecuali begini." Akhirnya, dia mau melakukan. Setelah memukul kepalaku, dia berlari dengan cepat, sementara aku tak beranjak dari tempat dudukku. Setelah aku perkirakan dia telah berada di jarak beberapa kilometer, aku kembali kepada guruku. Dengan kepala bersimbah darah, guruku bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Mana kepala orang itu?" Aku jawab, "Kau telah menyerahkan syaitan kepadaku, bukan orang." Ketika sampai di tanah lapang, dia langsung memukulku dan berhasil merobohkan aku di tanah, serta menghantamku dengan batu, seperti yang kau lihat sendiri. Kemudian dia lari sementara aku pingsan. Aku tidak bisa beranjak dari tempatku sampai darahku kering dan kekuatanku pulih kembali. Lalu aku datang kepadamu. Lalu guruku mengutus orang-orangnya untuk mengejarnya. Hingga keesokan harinya tidak ada hasil. Dan bila Allah memang akan menyelamatkanku dengan amal yang pernah aku perbuat, maka barangkali amal itulah penyebabnya. Setelah mendengar cerita itu, Abu Fadl menjadikan anak muda itu termasuk teman-teman dekatnya.